Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan bimbingan, tuntunan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menghias hidup ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki manfaat di tengah-tengah kehidupan manusia. Selawat berangkaikan salam, mari sama kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kiranya dengan membacakan selawat, ini adalah salah satu bukti kita mencintai Rasulullah, dan akhirnya kita berharap semoga kelak kita mendapatkan syafaat daripadanya nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, adapun kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah membicarakan tentang masalah persoalan hati manusia. Kita ketahui bahwa pada diri manusia ini ada segumpal darah. Kata Rasulullah, pada diri manusia itu terdapat segumpal darah. Apabila baik darah tersebut, maka baiklah jasadnya. Apabila rusak darah tersebut, rusak pula lah jasadnya. Dan dia adalah hati. Hati yang senantiasa berbolak-balik, yang tentunya juga mempengaruhi pribadi dan karakter manusia. Terkadang kecenderungan untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga terkadang kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebelum hati kita mengalami kebekuan, hati kita mengalami kekerasan dan kematian, satu hal yang harus kita pahami, jangan biarkan hati kita diserang oleh penyakit. Apakah itu kesombongan, kedengkian, dendam, keserakahan, dan sebagainya. Maka mari kita melakukan pengobatan atau terapi terhadap penyembuhan jikalau kita memiliki penyakit hati, dan pencegahan agar kita tidak memiliki penyakit hati. Yang pertama, tentunya mari kita melakukan terapi hati lewat Al-Quranul Karim, yaitu dengan cara bahwa meyakini bahwa kalam Allah adalah kalam yang mulia, dan kita harus beradab kepada Al-Quran, sehingga mushaf-mushaf Al-Quran yang ada di dalam rumah kita harus kita ditempatkan pada tempat yang tinggi di antara buku-buku yang lain, agar kiranya kita dapat menunjukkan sebuah perilaku yang beradab kepada mushaf yang dituliskan ayat-ayat Allah di dalam. Kemudian yang kedua, kita harus membaca Al-Quran, tilawatil Quran, agar rumah kita tidak sunyi, agar rumah kita tidak dianggap kuburan, dan hati kita tetap dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran yang kita baca akan teriring bagi kita rahmat. Karena bagi orang yang mendengar dan diam saja ketika Al-Quran dibacakan mendapat rahmat. Sebagaimana kata Allah, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dan diamlah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, bertambah-tambah keimanannya, sehingga hatinya senantiasa terselamatkan, hatinya berada dalam ketentraman, hatinya berada dalam kebahagiaan. Kemudian mari kita mentadabbur Al-Quran,
mentelaah Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, tentunya dengan menghadiri majelis-majelis ilmu dan mendengarkan kajian-kajian ilmu, agar kiranya kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan amal. Bukankah kata Rasul, sebaik-baik amal kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mentadabbur Al-Quran. Kemudian adapun yang keempat, mari kita mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan sumber hukum. Al-Quran adalah merupakan peringatan. Al-Quran memberikan kabar gembira. Al-Quran mengandung berbagai macam iktibar dan mau'izah, sehingga kita mengenal antara yang hak dan yang batil itu adalah lewat Al-Quran. Sehingga dengan mengamalkan Al-Quran, hati kita akan senantiasa berada di dalam kecenderungan untuk melahirkan sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang terakhir, kita harus mendakwahkan Al-Quran. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku, kata Rasulullah, walau hanya satu ayat. Bahwa kewajiban untuk berdakwah, kewajiban untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah, kewajiban untuk mendakwahkan dan mensiarkan agama Allah, jangan kita hanya mewajibkan kepada para ulama-ulama kita, ustaz kita, para kiai kita, tetapi selagi kita mampu menyampaikan kebenaran, menyampaikan nilai-nilai ajaran agama Allah, sampaikanlah, agar kiranya dengan pengajaran dan penyampaian agama ini kita menjadi orang yang memiliki sifat malu, sehingga apa yang kita sampaikan sedikit demi sedikit tentunya akan kita berupaya untuk menunjukkan dengan sikap hal kita, dengan sikap perilaku kita, dan insya Allah dengan hal yang demikian hati kita juga akan selamat dari sifat fujur. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang berbahagia, dan tentunya di samping terapi lewat Al-Quran, ada terapi yang berikutnya itu lewat dengan zikrullah. Tetapi kajian kita pada hari ini cukup kita padakan. InsyaAllah besok akan kita lanjutkan dengan kajian terapi hati dengan zikrullah. Maka dari itu, ikuti terus channel ini di TA Manurung Channel, dan berikan like and share dan subscribe-nya, agar kiranya channel ini tetap eksis di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga walaupun dengan ilmu yang sedikit, dengan keterbatasan pemahaman, kita tetap bisa berbagi untuk kemaslahatan umat di tengah-tengah kehidupan ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.